Amin. وأنزل علينا بيت كرامتهم ونفاحتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelumnya minta dibacakan Fatihah untuk Ketua DKM Bapak Eko yang insya Allah besok akan melakukan rihlah perjalanan silaturahmi dan melapor ilminya ke Parik Hadramaut. Sama-sama kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesehatan dan hasil maksud apa yang dicita-citakan beliau dan keluarga beliau. Al-Fatihah. Ya Allah biniyatis salamah wa injadi kulli hajat khususon hajati hakikah ya Allah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan Fatihah tadi khususnya untuk Pak Eko dan rombongan mudah-mudahan diberikan keselamatan, kelancaran, hasil maksud, dan kita yang di sini insya Allah senantiasa nitip doa kepada Pak Eko agar kami yang di Indonesia ini didoakan. Setiap apa yang diminta doakan kita yang di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa 'in ya karim wa bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para kiai, para sesepuh, para ustaz, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW yang alhamdulillah, mudah-mudahan wabil khusus kepada Ketua DKM dan jamaah sekalian yang hadir, yang mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, berkahkan umur kita, putra putri kita, soleh solehah hingga akhir zaman, diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah sekalian, kita kembali akan membahas memahami ilmu tauhid, kitab Jawahirul Kalamiyah karangannya Imam Qahir bin Shalih rahmatullah alaih. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ayat mutasyabihat, ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ada 3 pendapat besar tentang ayat mutasyabihat. Ada tafwid, masih ingat Pak ya? Tafwid, ulama salaf, ulama khalaf, itu apa namanya? Takwil, dan yang ketiga yang batil, yang tidak tepat adalah isbat, pendapat isbat sesuai dengan makna zahir ayat tersebut. Nah, kemarin tentang ayat mutasyabihat itu masih kaitannya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, arkanul iman atau dalam kitab ini disebut arkanu aqidatil islamiyah. Jadi akidah Islam atau kita lebih mudah iman itu ada rukun seperti sholat. Jadi kalau kita sholat rukun dan syaratnya salah satunya ditinggalkan, tidak ditunaikan, maka barang pasti sholatnya tidak sah. Itu aturan fikih demikian Pak ya. Demikian pula dalam ilmu akidah. Dalam ilmu iman juga ada syarat dan rukunnya, ya Pak ya. Jadi kalau rukun ini salah satunya kita tinggalkan, maka iman kita tidak sempurna. Nah, rukun yang pertama kemarin sudah ya, al-iman billahi ta'ala. Kita sudah selesai. Mudah-mudahan masuk ke dalam hati, bisa diamalkan sehari-hari. Nah, yang kedua halaman 15 ya.
pembahasan yang kedua, fil imani bil malaikat, akan menjelaskan tentang caranya iman kepada malaikat Allah. Ini termasuk arkanul akidah, rukun akidah atau rukun iman yang kedua. Ini supaya iman kita sempurna, tidak cukup iman kepada Allah saja. Ada yang harus kita imani setelah iman kepada Allah, yaitu al-imanu bil malaikat, iman kepada malaikat. Wa yastamilu ala salasi masailah, tentang iman kepada malaikat ini memuat 3 pembahasan, 3 masalah. Jadi iman kepada malaikat ini ada 3 pembahasan besar. Yang pertama, man al malaikat. Kita harus tahu dulu siapa itu malaikat, bagaimana cara iman kita kepada malaikat. Nah, caranya iman kepada malaikat yang pertama, malaikat adalah ajsamun latifatun, ya, fisik yang lembut atau jisim, ya, jisim yang lembut atau fisik yang lembut yang Allah ciptakan dari makhluqatun min nur, yang diciptakan Allah dari cahaya. Jadi malaikat itu yang pertama, kalau kita mengimani malaikat, yang pertama adalah iman bahwa malaikat itu ada. Yang pertama, ya, yakini bahwa malaikat itu ada, itu dulu. Maujudun, sama seperti kita, sama seperti Allah. Nah, adanya malaikat itu apa? Makhluqatun min nur, diciptakan Allah dari bahan baku cahaya. Karena dari cahaya pasti lembut, pasti tidak kasar, tidak terlihat. Jadi di ruangan kita ini, di musola ini ada cahaya. Kalau ditanya cahaya kayak apa, ya seperti ini. Lembut sekali, tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tidak bisa kerasa. Begitu juga dengan malaikat. Malaikat itu adalah mengimani adanya mengimani malaikat, artinya mengimani adanya malaikat yang tercipta dari cahaya yang begitu lembut. Saking lembutnya malaikat tidak terlihat. Saking lembutnya, angin lembut sekali. Saking lembutnya tidak terlihat, cuma bisa dirasakan keberadaan. Itu jadi yang pertama, harus diyakini bahwa malaikat itu adalah ada dan diciptakan Allah dari cahaya yang begitu lembut. Kemudian yang kedua harus diimani lagi, wahum ibadun mukramun. Kita percaya, kita iman. Setelah percaya malaikat itu ada, diciptakan Allah dari nur, harus diyakini bahwa malaikat juga adalah ibad, hamba Allah, sama dengan kita. Malaikat itu adalah makhluk Allah, tidak ada bedanya dengan kita, makhluk Allah. Jadi yakini malaikat itu ada, diciptakan dari nur yang begitu lembut. Yang kedua, mengimani bahwa malaikat itu adalah ibadun mukramun, hamba Allah, ciptaan Allah, sama seperti kita, sama seperti tumbuhan, semuanya makhluk Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yakini lagi malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini bedanya kita dengan malaikat mulai kelihatan di sini. Kalau tadi kita sama-sama hamba Allah, ciptaan Allah, sama makhluk Allah. Tapi kalau malaikat itu yang ketiga, yakini malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum, selama-lamanya malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah. La ya'suna, tidak pernah melawan, tidak pernah maksiat, tidak pernah membangkang atas apa-apa yang diperintah oleh Allah. Malaikat begitu. Jadi kalau kata Allah sujud, ya sujud terus sampai kiamat, Pak. Kalau kita kan ke warteg dulu, kayak ngopi dulu, misalnya ngopi-ngopian. Kalau malaikat udah, makanya makhluk monoton malaikat, ya. Kalau kata Allah ruku, ya ruku sejak diciptakan sampai kiamat nanti. Ruku aja nggak ada capek, nggak ada, karena nggak ada nafsu nanti. Yang bikin capek kan nafsu, Pak, ya. Itu jadi
Yakini bahwa malaikat itu la ya'sunallah ma'amarum, tidak pernah maksiat kepada perintah-perintah Allah. Itu mulai bedanya di situ. Wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat juga selalu taat atas perintah-perintah Allah. Maksiat kagak, taatnya luar biasa. Itu malaikat. Makanya nggak ada ceritanya malaikat tersandung korupsi, nggak ada, Pak ya. Malaikat nyuri nggak ada. Karena apa? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Secara gampangnya Pak ya, malaikat itu maksum, sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan dosa, jangankan yang haram, yang makruh putih, tidak Nabi Muhammad. Maka malaikat pun sama, maksum. Maksum itu tak akan pernah maksiat, tidak akan selalu akan melakukan ketaatan. Nah itu diyakini itu Pak ya. Jadi malaikat itu maksum semuanya, terjaga dari maksiat, selalu taat. Jadi 3, malaikat itu ada, diciptakan Allah dari nur yang latifah, cahaya yang begitu lembut, saking lembutnya tidak terlihat itu malaikat. Yang kedua, malaikat itu diyakini oleh kita sebagai hamba Allah. Tapi yang ketiga, tambahkan malaikat hamba Allah yang maksum, yang senantiasa taat, tidak pernah maksiat. Lalu muncul nanti pertanyaan, katanya malaikat itu maksum Pak ya. Katanya malaikat itu gak pernah maksiat, selalu taat. Tapi kenapa ada cerita malaikat Harut dan Marut dalam Al-Quran Pak ya? Pernah gak mendengar malaikat Harut Pak? Harut, Marut ya. Wa ma unzila, itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Wa ma unzila malaikaini bi Babila Harut wa Marut. Itu ada Pak ya? Itu kalau dilacak Al-Baqarah ayat 102. Itu informasi yang beredar Pak ya, yang sampai kepada telinga kita. Harut Marut itu adalah 2 malaikat, konon tahu bahasa kita ya, katanya begitu. Malaikat, informasi yang kita terima, malaikat yang oleh Allah diberikan syahwat katanya Pak ya. Begitu nggak Pak informasinya? Ceritanya apa baru tahu sekarang? Kelihatan nanti agak melotot ya. Saya takut jadi diberikan syahwat oleh Allah. Karena protes malaikat itu, masa iya yang mimpin manusia di bumi ini, masa iya khalifahnya Adam, kan Adam itu yufsiduna fil, bikin kerusakan. Oh, kamu belum tahu ya betapa beratnya jadi manusia. Ya, betapa beratnya manusia. Kata Allah, coba kamu dikasih syahwat. Diturunkan 2 malaikat ini oleh Allah ke dunia, namanya Harut dan Marut ya. Harut dan Marut. Jangan tanya kembar apa enggak ini ya. Pokoknya Harut dan Marut ya. Harut dan Marut turun ke dunia, benar malaikat. Mulai agak belok-belok. Tadinya lempeng gitu Pak ya. Tadinya maksum, ketemu cewek, syahwatnya keluar. Akhirnya jatuh cinta kepada seorang perempuan namanya Juhroh. Malaikat ini Juhroh. Bukan hanya cinta kepada perempuan, singkat cerita akhirnya berzina dengan seorang perempuan Juhroh. Bukan hanya berzina, minum arak katanya, kemudian membunuh anak orang. Jadi banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 2 malaikat utusan Tuhan, yaitu Harut dan Marut. Makanya timbul pernyataan katanya malaikat itu maksum. Ini ada oknum ini ya. Ada oknum Harut dan Marut. Ini bagaimana kok nggak nyambung pemahaman kita tauhid dengan kenyataan. Nah ini jangan sampai keyakinan kita kepada malaikat bahwa malaikat itu maksum tergoyahkan ya. Jadi cerita yang beredar kayak tadi itu di beberapa kitab itu setelah diselidiki oleh para ulama, di dalamnya ada Imam Ibnu Katsir ya, tafsir, apalagi Imam Fakhrul Razi dan beberapa ulama-ulama tafsir mufassirin, bahwa cerita Harut dan Marut yang kayak tadi itu namanya Israiliyat. Namanya apa Pak? Israiliyat. Israiliyat itu cerita bohong, cerita yang diada-ada, cerita yang dramatis, yang seperti wah bagus nih kalau bikin film gitu kan, dramatis, terlalu dramatis. Jadi cerita Harut Marut yang tadi saya ceritakan itu namanya cerita Israiliyat, cerita Bani Israel dulu. Ya, cerita Israiliyat itu cerita yang bersumber dari Bani Israel,
yang beragama Yahudi dan Nasrani. Jadi cerita itu masuk ke ajaran Islam campur aduk. Kok bisa masuk ke ajaran Islam Israiliyat? Karena pada saat itu terus sampai Nabi Muhammad, keturunan Yahudi Israel itu masuk Islam. Gitu Pak ya. Orang-orang Yahudi Nasrani keturunannya itu ada yang masuk Islam, cerita masa lalunya dibawa-bawa ke Islam gitu. Jadi cerita ajaran dulu ketika dia belum masuk Islam dibawa ke Islam. Itu namanya Israili. Jadi banyak di sekitar kita cerita-cerita Israiliyat namanya Pak ya. Cerita yang sepertinya benar, padahal setelah ditelusuri tidak benar. Itu Israiliyat. Jadi sebenarnya bagaimana cerita Harut dan Marut? Ada nggak Harut dan Marut itu? Ada Pak ya. Karena tadi saya sudah jelaskan ya, Harut dan Marut itu diabadikan ceritanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Tapi ceritanya bukan seperti Israiliyat tadi Pak. Jatuh cinta kepada Jurro, berzina dengan Jurro, itu memperburuk citra malaikat itu Pak ya. Jadi ada memang Harut dan Marut itu ada betul ya. Tapi ceritanya tidak demikian ya. Wattaba'u ma tatlu syayatina ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna as-sihra wa ma unzila malakaini bi Babila Harut wa Marut. Terus itu panjang suratnya Pak ya. Jadi di ayat itu dijelaskan pada masa itu ada sekelompok manusia ya, yang senang membuka-buka ya, atau mengikuti ilmu sihir. Jadi pada saat itu gandrung sekali dengan ilmu sihir ya. Kemudian mereka beranggapan bahwa Nabi Sulaiman pun pengamal ilmu sihir. Mereka, kenapa sih kamu mengamalkan ilmu sihir? Karena Nabi kita Sulaiman pun mengamalkan sihir katanya. Nah, pernyataan orang-orang ini yang gandrung sekali sama sihir ditegaskan oleh Al-Quran, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Artinya tidak kafir itu dalam tafsirnya tidak mengamalkan sihir. Itu dari ayat itu menegaskan Nabi Sulaiman bukan penyihir, tapi Nabi dan Rasul. Jadi siapa yang penyihir itu? Dijelaskan oleh Allah, walakinna syayatina kafaru. Jadi yang kafir, yang ahli sihir itu adalah setan-setan yang diikuti oleh orang-orang pada saat itu. Yu'allimuna sihra. Jadi setan ini ngajari sihir, buka privat gitu Pak ya. Buka privat ilmu sihir kepada orang-orang pada saat itu. Nah, karena begitu rusaknya kaum itu, Allah, nah ini mulai ceritanya begitu ya. Wa ma unzila malakaini bi Babila Harut. Jadi kejadian itu di negara Babil ya. Babil itu kalau di sejarah Babilonia Pak ya. Irak sekarang ya. Jadi kejadian, makanya kan Irak itu termasuk negeri ini ya. Negeri yang kental sekali dengan sihir, penyamun ya. Nah itu Babilonia. Jadi Babilonia itu dulu keadaannya seperti itu. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan termasuk praktek sih. Akhirnya kondisi tersebut Allah menurunkan dua malaikat namanya Harut di negeri Babil, Babilonia Irak. Nah, malaikat Harut dan Marut diturunkan ini tidak seperti cerita Israiliyat tadi melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi untuk apa diturunkan dua malaikat ini? Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada mereka memilah-milih ini tuh sihir yang tidak boleh, ini sihir yang tidak boleh diamalkan. Jadi bukan mengajarkan sihir, tapi memperjelas ini praktek sihir ini tidak boleh. Kalau dulu menganggap sihir itu boleh. Setelah dua malaikat ini turun untuk memberesi kondisi pada saat itu, menjelaskan bahwa sihir adalah termasuk praktek yang tidak diperbolehkan dalam agama. Jadi Harut dan Marut yang dikatakan bermaksiat itu salah besar, karena dalam Al-Quran tidak diceritakan maksiatnya Harut dan Marut. Diceritakan justru Harut dan Marut ini menyelamatkan ya kaum Babil yang kegandungan ilmu sihir. Nah itulah cerita yang benar Pak ya. Setelah itu diangkat lagi ke langit Harut dan Marut. Berarti maksum nggak Harut dan Marut? Kalau menurut Al-Quran 102 Al-Baqarah ini maksum, nggak ada pelak. Jadi ngajarin
memperjelas ini sihir nggak boleh, ini sihir nggak boleh. Kalau cuma belajar kan boleh Pak ya? Boleh nggak belajar sihir Pak? Belajar ilmu maling boleh nggak Pak? Boleh-boleh saja kalau belajarnya top itu Pak ya. Makanya Imam At-Tabari begitu. Kalian belajar ilmu sihir silahkan, tapi bukan untuk mempraktekkan ilmu sihir, buat jaga-jaga diri. Oh ini sihir itu nih, reaksinya sihir itu tiba-tiba, misalkan saya juga nggak ngerti ilmu sihir ya, tiba-tiba lagi melotot, tiba-tiba sakit kepala, langsung dibutuh, nah ini kena sihir ya kalau begini. Tuh, buat ngangkalin. Jadi kita belajar sihir, kita belajar ilmu maling misalnya, bukan untuk dipraktekkan maling, tapi untuk menjaga diri kita. Bapak perlu nggak tahu jenis-jenis minuman keras? Perlu nggak? Tahu. Nggak apa-apa, harus tahu ini apa tuh namanya Pak Eko? Minuman-minuman itu apa? Pak Eko si Solo merah, ya. Apa tuh whisky katanya ya? Apalagi itu ada kalau di kampung itu kopi miring katanya ya. Macam-macam itu topi miring ya. Jadi kalau topi lemon dimacis, kalau topi miring di botol ya. Nah itu minuman-minuman keras itu boleh kita kenal tuh, boleh ya. Bukan buat kita beli lalu diminum, agar kalau di tengah jalan misalkan ada yang nawari, oh saya tahu ini kopi miring, ini nggak boleh diminum. Bapak kalau nggak tahu pil ektasi, ya Pak, kemudian kenal orang ini obat pusing, kalau nggak tahu ya diminum aja. Karena nggak tahu. Tapi kalau Bapak tahu jenis-jenis pil keras itu, maka oh ini ektasi nggak boleh. Nah itu makanya penting sekali tahu. Jadi kita ini bukan hanya tahu yang baik-baik, yang buruk juga tahu agar tidak terjerumus kepada keburuk. Man lam ya'rif sarra yaqau fi, kata Imam Nawawi. Siapa yang tidak tahu keburukan, ada potensi melakukan keburukan itu. Karena tidak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu, oh batalnya sholat itu ngomong diantaranya. Ya ditahan, jangan ngomong ketika sholat kecuali bacaan-bacaan yang diperintahkan agama. Coba Bapak kalau nggak ngerti ngomong itu apa? Membatalkan. Yang angkat telepon, menerima telepon misalkan, ngomong atau nyanyi karena nggak tahu. Jadi orang yang nggak tahu itu berpotensi melakukan yang dilarang. Nah itu jadi kisah Harut dan Marut yang beredar di masyarakat melakukan kemaksiatan itu adalah kisah Israiliyat, kisah bohong yang tidak ada sumbernya dalam ajaran Islam. Tapi bukan berarti kisah Harut Marut itu tidak ada tapi dalam versi yang lebih benar, yaitu nanti dilihat surat Al-Baqarah ayat 102. Dan banyak sekali Pak kisah-kisah Israiliyat ini yang beredar di masyarakat, banyak sekali. Contoh yang populer lagi kisah Qabil dan Habil ya. Qabil dan Habil dalam Al-Maidah direkam oleh Allah, diceritakan oleh Allah di sana ya. Batwasnu alaihim naba abnai adama id qarraba qurbanan ila akhir terus ya. Jadi kata Allah, ceritakanlah wahai Muhammad tentang dua anak Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Kita sudah tahu ceritanya seperti apa. Jadi Qabil dan Habil itu berkurban yang diterima adiknya siapa? Habil. Habil. Nah karena tidak terima, karena iri Habil dan Qabil kepada adiknya Habil, akhirnya dibunuhlah siapa? Adiknya namanya Habil oleh Qabil. La'aqtulannaka qala la'aqtulannaka, akan kubunuh engkau adikku ya. Nah dinasatin di a'afullah rabbal alamin, saya takut kepada Allah. Nah ketika ini cerita Israiliyat, ketika Habil dibunuh itu Nabi Adam tidak ada di tempatnya, sedang ada di luar daerah di Makkah. Kalau sekarangnya Makkah ya, dulunya belum ada. Di tempat ibadah Makkah. Ketika dibunuh Habil, terjadilah gempa sampai 7 hari katanya. Coba di cerita Israiliyat begitu. Gempa 7 hari, gimana itu gempa sampai 7 hari? 2 menit aja kita udah pada kelengar apa ya? Pada jatuh apa? Ini 7 hari gempa terus setelah Habil dibunuh. Bukan hanya itu, seluruh buah-buahan yang manis berubah menjadi asam. Jadi kan ini dramatis sekali Pak ya. Sangat dibikin-bikin sekali. Nah akhirnya Nabi Adam ini ada apa kok gempa sampai 7 hari? Ternyata difirmankan oleh Allah, anakku Habil dibunuh oleh kakaknya sendiri adalah Qabil. Akhirnya Nabi Adam datang ke tempat itu, diusirlah
diusir ke Yaman. Di Yaman itu akhirnya apa? Qabil ini singkat cerita nyembah api. Setelah nyembah api menikah lagi, punya anak buta. Setelah punya anak buta, kemudian anaknya setelah besar, siapa engkau? Saya Qabil. Qabil langsung dibunuh oleh anaknya sendiri yang buta. Selesai, tamat begitu ya. Nah, ini cerita ini tidak ditemukan di sumber Al-Quran dan sumber hadis. Berarti dari mana itu? Israiliyah, cerita yang dibuat-buat, cerita yang bersumber dari Bani Israel dulu yang beragama Yahudi dan agama Nasrani. Kok bisa sampai ke kita? Karena dulu banyak orang Yahudi masuk Islam, cerita itu masih didongeng-dongengin sama orang Islam. Orang Islamnya percaya, jadinya menyebar. Gitu Pak ya. Nah, itu jadi banyak sekali cerita-cerita Israiliyat di sekitar kita yang kadang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Walaupun nanti ada yang sama. Israiliyat itu kisah-kisah yang tidak bertentangan dengan syariat, dengan Quran dan hadis, silakan diamalkan. Ada lagi Israiliyat yang kayak tadi bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, harus ditinggalkan. Ada lagi Israiliyat yang masqut anhu kata ulama. Jadi Israiliyat itu ada 3 jenis. Ada yang makbul, yang diterima karena sesuai dengan apa? Dengan Al-Quran dan hadis ceritanya. Ada lagi yang mardud, yang ditolak. Ada yang masqut. Masqut itu no comment. Ini sumbernya nggak jelas ini. Setelah diselidiki nggak ketemu, makanya sudah no comment. Tapi boleh diriwayatkan. Kalau yang masqut, yang tidak ada komen, apakah diterima, apakah ditolak, nggak ada komentar, mauquf, itu nanti boleh diriwayatkan tapi tidak boleh diamalkan. Kalau didongengkan sih boleh, tapi tidak boleh diamalkan. Seperti apa? Seperti nama-nama Ashabul Kahfi. Itu ya namanya mau siapa aja terserah ya. Kemudian warna anjing Ashabul Kahfi warnanya apa? Penting nggak kita tahu warna anjing Ashabul Kahfi? Kitmir itu namanya ya. Penting nggak? Nggak penting. Itu Israiliyat, ada dikisahkan warna anjingnya itu seperti apa. Itu tidak ditemukan sumbernya, warnanya apakah warna hitam, apakah warna putih, atau mungkin warnanya pink, gitu ya. Itu tidak ditemukan. Itu maksud para ulama tidak komentar. Ya sudah, ceritakan, silakan ceritakan, tapi tidak usah diimani kebenarannya. Nah itu malaikat itu tidak maksiat atau maksum, yakini seperti itu. Apabila ada cerita-cerita tentang kemaksiatan malaikat seperti Harut dan Marut, kita tolak karena itu apa? Israiliyah. Itu tidak benar, sudah ditegaskan oleh ulama-ulama. Kemudian yang terakhir, iman kepada malaikat itu setelah kita yakin malaikat itu maksum, bahwa malaikat itu punya khususiyah, Pak ya? Punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia atau makhluk lain. Itu malaikat. Jadi ada 4 malaikat itu ada diciptakan dari nurul latifah. Malaikat itu hamba Allah sama seperti kita. Malaikat itu maksum, semuanya tidak ada yang bermaksiat. Dan yang terakhir, yakini malaikat punya khususiyah, punya kekhususan, punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh hamba Allah selain malaikat. Di antaranya apa? Ya, kalau di kitab ini tidak dijelaskan, ya saya ambil dari kitab-kitab lain. Di antaranya kekhususan malaikat. Malaikat itu apa? Laisu dzukuran wala inasan wala hunatha. Malaikat itu tidak ada yang perempuan, tidak ada yang laki-laki atau funasa. Funasa itu apa? Banci apa lagi? Gak ada gitu ya. Kalau kita kan ada laki-laki, ada jenis kelaminnya. Kalau kita laki-laki, perempuan atau funsa, ya banci. Banci itu kalau dipikirkan orang yang punya 2 alat kelamin, ya memang ada 2 kelamin di sana kalau dalam fikih. Tapi kalau zaman sekarang bancinya bergeser gitu ya. Bancinya si kelaminnya 1, tapi gayanya tuh. Kalau yang asli sifatnya lebih ke karakter. Kalau dulu si banci itu ya memang lahu alatani, ada 2 alat kelamin di sana, gitu ya. Jadi kalau gimana itu nanti ada di fikih ya. Kalau lagi condong perempuan berarti nanti posisinya seperti perempuan hukumnya. Kalau nempel sama kita batal hukumnya. Tapi kalau kecenderungannya sedang laki-laki berarti tidak
Kalau laki-laki bawaannya ngomongnya juga beda kan. Kalau perempuan kan mendayung-dayung gitu ya. Nah sekarang itu maaf ya, banci itu kelaminnya tetap satu, cuma mungkin dioperasi gitu ya, atau tidak dioperasi tapi ya seperti itu, seperti yang kita lihat. Nah itu jadi sudah mengalami pergeseran arti. Nah malaikat itu Pak tidak ada jenis kelamin, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, apalagi unsa. Jadi jangan ada keyakinan bahwa malaikat laki-laki nih, perempuan nggak boleh. Bahkan kata para ulama, jika kita meyakini malaikat itu perempuan, faqad kafar, seketika itu juga sudah kafir. Kalau meyakini malaikat itu perempuan, opo meneh banci itu, lebih dari kafir itu ya. Kalau meyakini malaikat itu zukuron, laki-laki, kayaknya malaikat laki-laki ini ya. Jibril kan laki-laki ya, nama Jibril kan laki-laki Pak ya. Ada name Jibril? Enggak ada. Nah, itu ya yang ngaku Jibril. Jadi sih kita nebak-nebak kayaknya laki-laki nih, itu tidak sampai kafir, tapi fasik ya. Hurus binat sudah dianggap tidak taat kepada Allah. Kita meyakini malaikat itu berjenis kelamin laki-laki. Tapi kalau perempuan, apalagi unsa, itu sudah dinyatakan kafir. Itu ya. Jadi itu yang tidak dimiliki kita. Kalau kita kan ada jenis kelaminnya. Kemudian wala abun wala umun, malaikat tidak punya bapak, tidak punya ibu. Malaikat itu nggak punya ibu, punya bapak, seperti Nabi Adam, gitu ya. Tidak punya bapaknya, ini ibunya, nggak ada. Wala yatanakahun, malaikat tidak ada yang menikah, ya. Nggak ada resepsi pernikahan. Kan nggak ada pada kisah pernikahan. Kalau Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah ada. Coba kalau malaikat gimana Pak? Ada nggak ceritanya? Ya karena memang itu khususnya, ciri khas malaikat yang diberikan kepada Allah, kepada mereka tidak diberikan kepada kita. Jadi jangan ada anggapan malaikat itu menikah. Karena tidak menikah ya tidak punya keturunan. Wala yatawalladun, tidak punya keturunan malaikat itu. Berarti kayak Allah berarti ya. Ya lam yalid walam. Allah kan tidak beranak dan tidak diperanak. Tidak, maksudnya lam yalid walam itu bukan bapak, bukan anak Allah itu. Malaikat berarti kalau tidak punya bapak berarti tidak punya bapak, tidak punya anak. Ada yang menyamakan, malaikat berarti sama dengan Allah. Beda, malaikat dengan Allah itu walaupun sama-sama tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya anak, tapi kalau Allah itu ada lanjutannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamai. Itu bedanya apa ya? Oke, kalau Allah tidak punya bapak ibu, oke, sama mungkin dengan malaikat ya. Tapi kalau Allah siapa? Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang kufu, yang tidak menyamai Allah. Kalau malaikat, ya ada yang menyamai nanti. Jibril mungkin dengan Israfil, ya dalam kisah ada sayapnya katanya ya, beberapa riwayat malaikat Jibril itu 600 sayap. Kalau Mikail 1200 sayap. Jadi kan ada persamaannya. Kalau malaikat itu walaupun tidak berbapak, tidak beranak, tapi tetap ada kufunya, ada persamaan. Tapi kalau Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah juga as-somad. Allah itu tempat bergantung, berlindung. Tapi kalau malaikat bukan tempat ada kemiripan tapi banyak perbedaan dengan Allah itu malaikat. Wala yanamuna, dan malaikat juga tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk malaikat. Enggak ada malaikat itu, ya. Wala tuktabu a'maluhum, ya. Amal malaikat dari sejak diciptakan sampai wafat nanti amalnya tidak dicatat. Kenapa tidak dicatat? Wahum kutabun, karena malaikat itu sendiri yang nyatat amal. Di rumah makan jeruk nanti Pak ya. Jadi malaikat itu catatan amalnya tidak dicatat. Dan kalau dicatat pun nganggur Pak. Orang udah baik semua ngapain? Udah monoton, nggak ada ceritanya maksiat. Jadi nggak dihitung juga udah pasti hasilnya 100 gitu kan, 100% kalau malaikat itu. Jadi buang-buang waktu kalau malaikat amalnya dicatat. Kenapa? Karena seluruh hidupnya sudah pasti baik. Kita dicatat kenapa? Paginya baik, siangnya ya begitu agak-agak miring, malamnya miring banget gitu kan. Makanya dicatat kalau malaikat. Kalau malaikat kan nggak ada cerita nakalnya, kalau malaikat nggak ada cerita nakalnya. Jadi
sudah pasti dipastikan apa? Dipastikan baik. Makanya malaikat itu adalah salah satu makhluk Allah yang amalnya tidak dicatat oleh Allah, karena mereka adalah pencatat amal. Karena amalnya tidak dicatat, wala tuhasabun, malaikat tidak dihisab amalnya. Kalau kita kan dihisab ya, amal baiknya dilihat, amal buruknya dilihat. Malaikat nggak ada yang dihisab karena amalnya nggak dicatat. Wala tuzanuna amaluhum, tidak ditimbang amalnya karena sudah pasti bagus semua. Nah, kemudian malaikat itu apa? Layak puluh apa? Yadkhulunal jannata. Semuanya masuk surga malaikat. Enggak ada ceritanya malaikat yang tidak masuk surga. Tapi sebelum masuk surga diberikan kelebihan oleh Allah. Malaikat itu fayasfa'una ussatan minal mu'minin. Diberikan wewenang oleh Allah membantu memberikan syafaat pertolongan kepada orang beriman yang sempat maksiat di dunianya. Kita beriman sama Allah, tapi apa? Lirik-lirik masih doyan, gitu Pak ya. Misalkan gibah masih sedikit-sedikit masih doyan, gitu Pak. Itu beriman tapi usot, melakukan maksiat, belum sempat tobat sudah wafat. Maka nanti di akhirat itu kita yang usot ini adalah apa? Yang dapat kesempatan syafaat dari para malaikat. Jadi malaikat itu bisa memberikan pertolongan di samping Nabi Muhammad pasti itu ya. Tapi tidak ada yang mengalahkan syafaatnya Rasulullah. Makanya disebut syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Para ulama bisa nggak memberi syafaat? Bisa. Malaikat bisa memberikan pertolongan kepada kita nanti di hari kiamat, tapi tidak sebesar pertolongan Rasulullah. Makanya pertolongan Rasulullah disebutnya syafaatul uzma, pertolongan yang paling besar, mengalahkan pertolongannya para syuhada, para ulama, termasuk para malaikat, gitu ya. Makanya kita kalau tawasul itu ada menyebut nama malaikat Pak ya. Ila hadratin Nabi Mustafa wal malaikatil muqarrabin. Kok malaikat dikirim Fatihah gitu Pak ya. Nah ini rahasianya di sini. Biar nanti kenal malaikat, oh ini nih orang ini yang selalu nasihat, yang ngirim Fatihah. Malaikatul muqarrabin itu siapa Pak di dalamnya? Wal malaikatil muqarrabin, semoga Fatihah ini juga disampaikan kepada malaikat muqarrabin. Muqarrabin itu malaikat yang paling dekat dengan Allah. Itu kata para ulama ada 3 malaikat muqarrabin itu. Jibril, Mikail, Israfil. Itu namanya malaikat muqarrabin. Karena 3 malaikat ini punya, kalau bahasa kita orang sih akrab banget sama Allah gitu. Karena Pak menjadi wakil Allah. Allah kalau mau ngirim wahyu kepada Rasulullah kan tidak Allah langsung turun. Apa? Panggil Jibril. Berarti kan akrab akhirnya. Makanya disebut muqarrabin, malaikat yang dekat banget sama Allah. Mikail juga sama. Israfil juga sama. Jadi malaikat muqarrabin itu adalah orang malaikat yang sangat dekat dengan Allah, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Makanya oleh ulama di samping disebut malaikatul muqarrabin, malaikat 3 ini disebut ru'usaul malaika. Ru'usaul malaika, pimpinannya para malaikat. Ya. Jadi pimpinannya para malaikat, jenderalnya malaikat Pak, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Karena kedekatannya dengan Allah melebihi kedekatan malaikat-malaikat yang. Nah kita ketika hadarat, ketika tawasul dibaca itu agar nanti ketika di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dari para malaikat, termasuk malaikat muqarrabin. Nah kemudian semuanya masuk surga tadi ya. Malaikat itu semuanya masuk surga. Kalau kita kan tidak Pak ya. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Ada yang ke neraka dulu baru ke surga. Ceritanya seperti itu kalau manusia. Tapi kalau malaikat tanpa terkecuali semuanya masuk surga. Tidak ada yang tidak masuk surga. Tapi di sana nikmatnya bagaimana malaikat? Kalau kita kan masuk surga, kenikmatannya apa? Mau sate Marangi, nggak usah ke Karawang Pak ya. Sate Marangi langsung ada di depan mata. Pengen apa? Susu apa gitu ada, nggak usah kemana. Jadi nggak. Karena kalau kita beli sate Marangi dulu ke Karawang itu capek. Berarti bukan surga kalau gitu, kalau capek. Jadi surga itu darun naim, tempat kenikmatan. Jadi lagi ngelamun gini, ingat siapa gitu ya, pengen kayak dia, ada di depan. Pengen makanan itu ada di depan. Semua yang
terlintas dalam hati ma khatara bi balik itu nanti apa? Datang dengan mudah. Lintasan dalam hati kita Allah akan datangkan. Itu nikmatnya kita kalau masuk surga. Nah kalau malaikat gimana? Kalau masuk surga di sana makan-makan nggak malaikat? Nah itu nanti berarti kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia di surga berbeda dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada malaikat. Makanya di kitab ini dijelaskan la yakuluna fiha wa la yasrabuna. Malaikat walaupun masuk surga dia di sana nggak makan, Pak. Wa la yasrabuna, mereka juga tidak minum. Wa la yatanakahu, di sana nggak nikah. Kita makan itu kan ada syahwat, kita menikah kan ada syahwat. Kenapa kita di surga nanti makan, minum, nikah? Karena di dunianya makan, minum, nikah. Kenapa malaikat di surga tidak makan, tidak minum, tidak nikah? Karena ketika belum masuk surga pun tidak makan, tidak minum, tidak nikah. Jadi yakununa kama kanu fid dunya. Jadi malaikat itu masuk surga diberi kenikmatannya bukan berupa makanan-makanan lezat, tapi makanan-makanan lezatnya adalah tasbih, zikir, sholawat, istighfar. Itu makanan-makanan kenikmatannya para malaikat. Karena ketika belum masuk surga, malaikat itu kesenangannya zikir. Enak sekali kalau zikir malaikat. Maka di surga pun nanti malaikat dapat kenikmatan berupa zikir kepada Allah. Jadi sama-sama masuk surga, tapi orientasi kenikmatannya berbeda. Kalau kita kan kalau bayangannya kalau masuk surga mau ngapain di sana, Pak? Oh udah pengen, macam-macam. Gak jauh dari syahwat kita sih, Pak ya. Iya kan? Kan jatahnya berapa ya bidadari katanya? Satu orang 70.000. Tapi Allah dikuatkan nanti 7. Gak ada istilah lemes, gak ada Pak ya. 70.000 enggak. 70.000 bidadari untuk satu orang. Kenikmatan. Ya kita sih masih kesana orientasi nikmat tuh ya. Tapi kalau para wali Allah bukan itu yang apa? Yang diharapkan masuk surga bukan itu. Contoh yang paling mudah ya, Shahibu Simtuduror, Maulid Simtuduror Pak ya. Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu pengarang Simtuduror. Nah beliau itu dalam qasidahnya mengatakan wafil jannati ya wafil jannati masyaqani min wasfiha illa li kaunil hubbi fihi khayyama. Itu ada dalam qasidah beliau. Kata beliau, saya ini ingin masuk surga bukan karena di sana ada makanan lezat, bukan di sana karena ada minuman enak, bukan karena bidadari cantik 70.000, bukan. Saya ingin masuk ke itu Pak. Illa li kaunil hubbi fiha khayyama. Saya ini kebet banget pengen masuk surga karena di sana ada kekasih saya. Siapa kekasihnya? Rasulullah. Jadi orientasinya pengen ketemu Rasul. Bahkan kata beliau, kalau di surga nggak ada Nabi Muhammad, saya nggak berminat masuk surga. Manusia saja orientasinya udah berbeda, apalagi malaikat Pak ya. Itu Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengarang Simtuduror. Jadi orientasi surganya bukan lagi kenikmatan syahwat para wali itu. Kenikmatannya melihat Allah, ru'yatullah, kenikmatannya melihat Rasulullah. Kalau kita kan belum ke sana, masih berupa syahwat. Karena di dunianya jarang makan enak. Jadi nanti di surganya punya makan enak. Di dunianya istrinya ya standar dah gitu ya, 8 koma dah. Kalau ngomong 4,5 nanti bapak belum pulang kan. Jadi 8 koma kan masih mending ya. 8 masih. Jadi pengen nanti nyobain kalau 10,11 kayak gimana sih? Nanti ada di sana. Orientasinya masih berupa. Kalau para wali-wali Allah kekasih ke Allah itu belum gak dilirik, tapi menurut Bapak tadi illa liqaunil hubbi fi khayyama, ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin bertemu dengan Allah. Itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Shahibu Simtuduror. Nah itu karena memang orang luar biasa Pak ya, punya karomahnya yang luar biasa, makanya Simtuduror sampai hari ini masih didendangkan di mana-mana ya. Nah itu diantara karomahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu setiap hari Pak ya, dia mendengarkan makhluk Allah apapun yang ada di rumahnya berzikir kepada Allah. Ini
kita berzikir kedengaran sama beliau juga. Kan kata Al-Quran yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil, semua yang ada di langit dan di bumi semuanya yusabbih, membaca tasbih kepada Allah. Ini ayat ini baca tasbih Pak. Ini porsi ini baca tasbih. Kedengaran nggak Pak? Ya, karena telinganya masih banyak hijab kita ya, masih banyak maksiat, masih nyetelnya masih yang begitu-begitu. Jadi terhijab. Nah Imam Ali bin Muhammad ini kalau di rumahnya itu terdengar ada lemari ya berzikir, jam berzikir, kipas berzikir, karpet, jadi gaduh di rumahnya. Tapi karena orang ahli zikir tidak terganggu, enak gitu Pak. Kalau kita dibukakan telinganya begitu, gimana tidurnya? Repot banget ini. Mau tidur, bantalnya zikir, selimutnya baca zikir. Wah repot kita ya. Gak mau gitu. Karomahnya yang lain aja deh. Karomahnya di bawah bantal banyak duit aja gitu kan. Ini kayaknya duniawi terus kalau kita kan. Nah Habib Ali yang menikmati itu. Ya Habib Ali bin Muhammad itu menikmati itu. Ya, kenapa Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Jusyuri menjadi wali Allah? Di antaranya Pak, amalannya Pak ya. Di antara amalannya karena apa? Kata Imam Ali, saya tidak pernah melihat ayah saya dalam kantungnya ada uang 1 dinar bermalam di kantungnya. Maksudnya apa? Saya tidak melihat ada 1 dirham uang di dompet bapak saya. Hari itu habis buat sedekah. Jadi kedermawanan orang tuanya Habib Ali menjadikan Habib Ali menjadi orang soleh, menjadi wali Allah. Salah satunya Pak ya. Nanti ada salah duanya, salah tiganya. Salah satunya itu. Jadi kedermawanan itu Pak, as-sakhawah ya. Dermawan itu bisa merubah anak, misalkan apa nakal misalkan jadi soleh. Jadi sedekah itu bisa luar biasa ya. Termasuk Habib Ali jadi wali Allah karena dermawannya orang tuanya, yaitu Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi. Nah itu kembali lagi ya, jadi para malaikat itu semuanya masuk surga, tapi kenikmatannya berbeda dengan kita. Jadi hari ini kesimpulannya kita belajar bagaimana cara iman kepada malaikat. Ada 4 ya, tanamkan dalam hati bahwa malaikat adalah malaikat itu adalah wujud yang diciptakan oleh Allah dari cahaya yang lembut. Yang kedua, yakini dalam hati seyakin-yakinnya malaikat itu hamba Allah. Yang ketiga, yakini malaikat semuanya maksum, tidak pernah maksiat, selalu taat. Yang keempat, yakini malaikat punya khususiyat, punya ciri khas, punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kita, seperti tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak nikah, tidak berorang tua, dan tidak ada catatan amalnya, dan semuanya nanti masuk surga. Tapi kenikmatan surganya dengan memperbanyak zikir dan wiridan, bukan nikmat makan, minum, apalagi bidadari. Itu saja yang bisa dijelaskan sebelum ditutup. Barangkali ada yang ditanyakan. Ustaz, jumlah malaikat yang wajib diketahui ya, diimanin umat Islam ada 10 saja. Selain itu mungkin ya wajib diimami saja. Terus untuk penciptaan malaikat yang 10 itu sudah yang wajib diimani, dari malaikat Jibril sampai malaikat Israil maksudnya. Itu penciptaannya secara berbarengan atau gimana Ustaz? Terus ini Ustaz tanya sama Allah nih. Iya, makanya kita udah ada dijelaskan apa malaikat Jibril dulu, malaikat Israil dulu. Jadi Ustaz, dulu iblis ya, setan kan dulu tinggal di surga. Nah, pertanyaan saya Ustaz, itu pada saat di surga itu apa, iblis itu kan maksudnya diusir dari surga karena apa namanya nggak mau sujud tapi ya. Nah, itu penciptaan iblis dengan malaikat itu gimana Ustaz? Barengan atau malaikat dulu Ustaz? Masih Ustaz?
tentang penciptaan malaikat ya. Di beberapa kitab kita yang saya baca itu di sana dijelaskan bahwa kewajiban kita adalah mengimani kewujudan malaikat. Malaikat itu ada, itu yang harus diimani ya. Kemudian juga dijelaskan la ya'rifu aktsaruhum illallah. Tidak ada satupun yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah sendiri, penciptanya sendiri. Gitu ya. Tidak ada satupun yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah saja. Tapi malaikat itu kalau secara disensus dengan manusia itu lebih banyak malaikat ya. Kalau sensus gitu ya, sensus malaikat dengan manusia lebih banyak malaikat. Karena malaikat itu masya Allah luar biasa sekali. Di kita itu ada, saya sering ceritakan, ada namanya malaikat hafadh, ya. Malaikat yang menjaga kita. Kita ini punya satpam Pak. Ada yang menjaga kita, namanya malaikat hafadh. Hafadh itu satu orang jatuhnya 20 malaikat. Kalau di bumi ini Pak ya, ada jumlah manusia 5 miliar. Berarti 5 miliar kali 20 berapa tuh? Banyak. Itu baru yang di bumi, belum yang di langit malaikatnya. Di langit pertama. Jadi banyak sekali kalau di sensus itu malaikat lebih banyak daripada manusia. Tapi banyaknya segimana? La ya'rifuhu illallah. Tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat kecuali Allah. Itu keimanan yang harus ditanamkan. Tapi kalau tadi Pak Eko nanya kapan penciptaannya, saya jawab wallahu a'lam bishawab. Saya belum menemukan itu ya Pak Eko. Tapi kalau nanti saya ada menemukan itu nanti saya sampaikan. Saya kalau nggak tahu ya nggak tahu, harus sportif gitu ya. Tapi secara akidah itu kita nggak usah repot-repot kapan malaikat itu diciptakan. Artinya sudah cukup Pak Eko mengimani bahwa malaikat itu makhluk Allah yang kalimat itu sudah cukup. Jadi kalaupun tahu pun ya hanya sekedar wawasan, gitu ya. Jadi yang kita wajib ketahui yang 10 itu Jibril, Mikail sampai Malik Ridwan ya, 10 itu. Tapi di sana kita tidak punya kewajiban kapan malaikat Jibril itu lahirnya kapan, tanggal berapa, ulang tahunnya kapan, nggak ada. Maksudnya bukan ada, saya belum menemukan itu. Jadi tapi Pak Eko dengan meyakini malaikat itu ada, malaikat itu diciptakan dari nur, kemudian ibadur hamba Allah dan maksud itu sudah sangat cukup kita dinyatakan beriman kepada malaikat. Tapi insya Allah nanti kalau ada informasi kapan siapa yang paling pertama kali diciptakan malaikat, nanti kita share ini. Capek aja kalau saya. Ya, saya tahu tapi kan anak belajar dulu. Iya, betul. Ada urutannya gitu ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Cuma kalau dikaitkan dengan untuk kesyarat keimanan kita sudah tidak berkaitan gitu ya. Jadi jatuhnya hanya sekedar wawasan. Kayak jumlah nabi ada 124.000. Hanya wajib itu aja kan? 124.000 itu siapa-siapa saja. Kalaupun tahu ya sebatas tahu aja. Gitu Pak ya. Jadi dibilang penting ya penting, dibilang tidak ya tidak, karena tidak berefek kepada iman kita kepada yang wajib kita percayai namanya gitu ya. Itu yang wajib kita tahu itu 25. Bukan yang wajib itu hanya 25 yang diimani. Semuanya diimani, cuma yang namanya harus tahu ya 25. Yang harus hafal gitu ya. Hafal pun nggak mesti harus Nabi Adam, Nabi Rasul nggak mesti. Ya, karena kalau Bapak dites, saya yakin masih pintar anak Bapak yang pamut ini Pak. Kalau Nabi Adam sampai Nabi Muhammad insya Allah, makanya saya nggak mau tes. Kalau udah tes itu berarti mempermalukan Bapak nanti ya. Jadi kata ulama, hafal 25 Nabi itu minimal begini. Ketika menyebut Idris, Bapak nyebut Idris itu nama Nabi. Idris itu bukan malaikat, berarti Bapak sudah hafal 25 Nabi. Jadi hafal 25 Nabi itu bukan hafal nomor 1 sampai 25 secara urut, tapi Bapak ketika ada teman Bapak mengatakan Sulaiman, Bapak ini langsung menyebutkan Sulaiman itu seorang nabi, bukan malaikat, bukan manusia biasa. Berarti itu dinyatakan sudah hafal 25 nabi. Karena kalau 25 urut itu ya saya juga paling muter-muter nanti. Nggak selesai. Nah gitu ya, jadi minimal Bapak kalau ditanya Israel Nabi bukan Pak? Bukan, gitu kan?
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقرب الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.